Jadi bipolar itu secara bahasanya Ustadz terbagi menjadi dua, yaitu ada kata bi dan polar. Bi itu adalah memiliki arti dua dan polar itu adalah kutub. Jadi bipolar ini dimaknai sebagai perasaan atau rasa emosi yang memiliki dua kutub tersebut, yaitu ada emosi yang baik, maksudnya kesenangan ataupun kesedihan, Ustadz. Atau bahasa lainnya bahagia dan derita. Iya, Ustadz. Dan derita bahagia mendatangkan dia senang, sedih mendatangkan derita. Yes. Tapi bipolar ini dianya itu ada di fase yang paling puncak gitu, Sat. Kalau dia bahagia dia terlalu bahagia, kalau dia sedih dia lah bahasanya. Iya, Sat, berlebihan. Kalau dia sedih yang berlebihan juga. Gitu. Bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Jadi bipolar itu memiliki awal, Ustaz, sebenarnya. Karena ada masalah-masalah yang sebelumnya yang membuat dia tuh mental dia tuh terbentuk menjadi mental yang seperti itu, gitu, Ustaz. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada dalam sidang skripsi. Baik, sekarang kita berada dalam kegiatan sidang skripsi yang saat ini yang mau kita sidang ini sekarang si Ismunanda Innisa. Tapi dia membahas tentang dikaitkan kepada artikel, bukan dikaitkan. Dipindahkan ke dalam artikel jurnal publish ya, ini udah dipublish ya. Yes. Alhamdulillah, judulnya korelasi sabar dalam mengatasi gangguan bipolar, perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Baik Nanda, Ustadz mau mendengarkan, kemarin sudah dikeluarkan ya videomu dalam sidang proposal. Sekarang kita sudah masuk pada sidang skripsi. Ustadz mau melihat bagaimana Nanda menyampaikan tentang ketertarikan Nanda di dalam melakukan penelitian yang hasilnya dipublish ke dalam dunia jurnal dalam sebuah artikel. Ya, silakan Nanda. Apa yang membuat kamu menjadikan judul ini sebagai acuan terpenting yang diangkat untuk diteliti? Yang pertama itu latar belakang masalahnya berarti ya, Sat. Yang membuat saya tertarik. Yang pertama ada sebuah pernyataan yang berkata gini, Sat. Remaja merupakan salah satu tahap perkembangan manusia yang terkenal dengan kemegah-megahan yang dialami ketika masa transisi. Remaja sebagai periode tertentu dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi. Namun menurut keterangan ahli psikologi bahwa pembinaan remaja itu memerlukan suatu kekhususan sesuai dengan sifat tertentu yang ada pada dirinya karena mereka sedang menempuh masa kritis dan guncangan-guncangan dalam dirinya. Jadi maksudnya itu, Sat, masa remaja itu adalah masa meniti dia sifat dia di masa depan. Jadi dalam mendidik remaja itu memerlukan fase-fase yang seharusnya gitu, yang baik gitu, Sat. Ada mendapatkan atau menjadi dampak dari KDRT. Oke, baik, sebelum Nanda lanjutkan, teman-teman yang lain pun yang menyaksikan ini perlu tahu juga tuh, makasih Ustaz, mengenai bipolar. Ya, jadi perlu tahunya apa adalah perlu tahunya bipolar itu ingin mempresentasikan atau ada pertanyaan apa yang membuat kita tertarik mengangkat judul ini. Yang harus adik-adik lakukan adalah angkat tuh judul yang paling utama yang menjadi pemeran utama di dalam penelitian ini. Ya, baik. Karena orang pasti akan cari tahu itu. Nah, sekarang pemeran utama aktornya itu di dalam artikel si Nanda adalah bipolar. Maka jelaskan tuh bipolar itu apa tuh. Nah, nanti baru masuk kepada susunan LBM-nya. Kenapa ini terjadi? Oke, ya itu yang harus diawali. Kalau tidak nanti bisa pengujinya
lagi kebelet pipis ya, atau mau hadiri rapat pada waktu cuma 3 menit, rupanya Nanda mau nyampaikan itu sudah terapikan di menit kelima yang nggak dapat tuh. Gitu ya? Oke, silakan. Jadi bipolar itu secara bahasanya Ustadz terbagi menjadi 2, yaitu ada kata bi dan polar. Bi itu adalah memiliki arti 2 dan polar itu adalah kutub. Jadi bipolar ini dimaknai sebagai perasaan atau rasa emosi yang memiliki dua kutub tersebut, yaitu ada emosi yang baik, maksudnya kesenangan ataupun kesedihan, Ustaz. Atau bahasa lainnya bahagia dan derita. Iya, Ustaz. Dan berita bahagia mendatangkan dia senang, dan derita sedih mendatangkan derita. Iya, Ustaz. Tapi bipolar ini dianya itu ada di fase yang paling puncak gitu, Ustaz. Kalau dia bahagia dia terlalu bahagia, kalau dia sedih dia bahasanya. Iya, berlebihan. Kalau dia sedih yang berlebihan juga gitu, Ustaz. Oke, lanjut. Bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Ada kebanyakan gini, Ustaz. Jadi bipolar itu memiliki awal, Ustaz, sebenarnya karena ada masalah-masalah yang sebelumnya yang membuat dia tuh mental dia tuh terbentuk menjadi mental yang seperti itu gitu, Ustaz. Bisa ada beberapa kasus seperti dikekangnya dia oleh orang tuanya. Dia tidak boleh melakukan apapun, bahkan dia itu harus di rumah aja gitu. Sekolah juga nggak di luar gabung sama teman-teman, tapi dia sekolahnya dari rumah gitu, Ustaz. Jadi dari kekangan orang tua itu membuat emosi dia jadi nggak teratur. Itu menarik, Ustaz, dapat di sini ada sebuah kisah dan sudah difilmkan itu. Iya, Ustaz. Angkat ada itu. Film. Ada di film Kukira Kau Rumah, Ustaz. Nah, gimana ceritanya kisahnya itu? Nelsha? Niskala, Ustaz. Niskala, gimana itu ceritanya? Jadi Niskala itu sebelumnya pada masa dia kecil mengalami kecelakaan bersama orang tuanya. Jadi semenjak kecelakaan itu orang tuanya menjadi posesif sehingga dia nggak boleh sekolah di luar, tapi dia sekolah dari rumah gitu, Ustaz. Sampai dia itu ketika dia udah mencapai seharusnya masuk ke perguruan tinggi, tapi nggak diizinkan oleh orang tuanya sehingga dia itu diam-diam sama bapaknya karena bapaknya yang mengekang dia dan hanya ibunya aja yang tahu kalau dia itu ingin masuk ke perguruan tinggi. Pada kasus dia sedang presentasi atau sedang adu debat dengan kelompok lain, pernyataan dia itu disangkal oleh yang teman debatnya, lawan debatnya. Jadi karena dia ngerasa apa yang dia punya tidak terrealisasikan, jadi dia emosi secara menggelegak gitu, Ustaz. Secara nggak bisa dikontrol lagi gitu, Ustaz. Sampai dia itu kayak membuat keributan di dalam diskusi tersebut. Kalau Nanda lihat yang terjadi, bukan yang terjadi, yang menjadi subjek bipolar tuh Niskalanya, Ustaz. Apa cukup Niskala aja? Bapaknya gimana? Apa, Ustaz? Bapaknya terjadi nggak efek bipolar itu juga? Oh, bapaknya terjadi karena kan pada saat dia nggak ini ada sempat di satu apa namanya, Ustaz? Dia itu gara-gara nggak dibolehin nyanyi sama orang tuanya, terakhir dia mau bunuh diri. Jadi bapaknya itu jadi penyebab lah, kan efeknya gitu, Ustaz. Efek dari bapaknya. Nggak, maksud Ustaz gini, apakah bapak juga termasuk sebagai pelaku bipolar? Karena memang fokus utama kan sebenarnya kan si Niskala nih. Iya, Ustaz. Tapi kan Ustaz lihat sekarang kan bukan hanya Niskala saja yang jadi bipolar. Ternyata dalam rumah tangga itu pada kena bipolar semua itu. Artinya kecemasan yang berlebihan, kebahagiaan yang berlebihan menjadi ibaratnya bahasa tadi sombong dan putus asa. Ini kan bahasa gitu tuh. Ya? Iya, Ustaz. Maka saya mau cari tahu tadi gimana Nanda menyimpulkan, ini kita sampaikan dulu nih. Artinya biar teman-teman sekalian paham bahwa ternyata bipolar itu bisa mengenai siapa saja. Iya. Nah, bapaknya tadi kan ada sebab kenapa bapaknya tadi membuat larangan itu. Iya, karena ada kecelakaan itu ya, Ustaz. Nah, berarti bapaknya terjadi kecemasan yang akut, trauma. Iya, sehingga dia melarang anaknya. Khawatir anaknya tadi terulang kembali kecelakaan yang kedua dan bisa meresikokan kepada kematian tuh. Kecemasan berlebihan. Berarti bipolar. Tapi fokus kita ke Niskala. Iya. Lanjut.
Dari film itu sampai di situ, Ustaz. Oke. Ya, sekarang bagaimana penanggulangan yang yang dikatakan hadirkan oleh penelitian Inanda dalam dua pembahas. Yang pertama pembahas yang berupa teori passion, ya, yang di-wordingkan di situ dalam penanggulangan for our mentality, ya. Ini kok jadi bahasa campur-campur, aduk-aduk. Jadi untuk menanggulangi mental kita, ya, itu adalah sabar. Yang kedua adalah bagaimana Quraisy Shihab ayahanda ini menjelaskan itu dengan seksama agar bisa menanggulangi suasana bipolar ini. Silakan Nanda. Jadi menurut Quraisy Shihab itu Quraisy Shihab menyinggung pada tafsirnya, Ustaz, mengenai ayat itu, ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Pada intinya Muhammad Quraisy Shihab itu menyarankan untuk membekali diri itu dengan ilmu agama dulu, Ustaz. Itu karena ketika kita sudah ada pegangan ilmu agama, maka emosi kita itu teratur gitu, Ustaz. Jadi kita lebih ikhlas dalam menghadapi musibah, baik itu kekurangan makanan atau kekurangan harta ataupun mengenai jiwa gitu, Ustaz. Oke, baik. Nah, di Quran surat berapa tadi yang dipinjam tafsir dari ayahanda Quraisy Shihab dalam Misbah al-Misbahnya tentang bagaimana penanggulangan bipolar ini? Ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Ustaz. Oke, secara lugas dan simple, intinya yang dilakukan oleh ayahanda Quraisy Shihab tadi itu berupa apa yang harus digunakan untuk agar bipolar ini tidak merajalela dan tetap tidak menghilangkan tentang farah dan khauf itu dalam diri. Karena farah dan khauf itu harus ada tuh. Itu kan ibarat sehat dan sakit. Tapi jangan terlalu sehat sampai lupa pulang. Ya, jangan langsung sakit sampai tidak percaya untuk sehat. Ini kan yang masuk dari ini, kalau Ustadz kembangkan ya, Nanda ya, orang yang sehat, aku sehat kok, udah pulang, tenang aja dong. Tapi akhirnya dia nggak lupa pulang ke rumah dan lain-lain sebagainya. Ada yang sakit nggak termotivasi dia untuk bisa sehat, gas. Sehingga akhirnya apa? Lama-lama itu menjadi doa agar menyampai kepada kematian tuh. Nah, ini yang harus kembalikan tadi. Bagaimana dari ayahanda Quraisy Shihab dapat menawarkan dalam Quran surat tadi itu. Nah, nanti hubungkan dengan passionnya gimana itu? Coba silakan. Yang pertama di sini, Ustaz, memberikan kepada seluruh pelajar disesuaikan dengan tingkat mereka. Semakin tinggi jenjang yang diduduki, maka tingkat kesulitannya semakin rumit. Maka harus dilakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan ujian gitu, atau sebelum kita mendapatkan ujian gitu, Ustaz. Yang pokoknya dimaksud sama Muhammad Quraisy Shihab ini, Ustaz, kita mempersiapkan diri karena kan bipolar itu, Ustaz, bipolar itu kan termasuk juga gangguan kecemasan yang dibahas oleh Muhammad Quraisy Shihab ini mengenai kecemasannya gitu, Ustaz. Biasanya mau berkah nggak ilmunya? Apa, Ustaz? Mau berkah nggak ilmunya? Jangan lupa bilang ayahanda kek, ustadz kek, ya, kiai kek, ya, silakan lanjut. Jadi menurut ayahanda Muhammad Quraisy Shihab, kita tuh disarankan dulu untuk memiliki ilmu agama, Ustadz. Karena kan biasanya manusia itu mengalami rasa ketakutan itu karena adanya kekurangan dari dirinya, baik itu kekurangan dari harta ataupun misalnya dia anaknya meninggal gitu, Ustaz, ataupun mengurangi kekurang ilmu juga kadang manusia juga semakin turun gitu, Ustaz. Ada rasa kecemasan dalam dirinya. Melalui kecemasan itulah kan bisa timbul penyakit bipolar tadi gitu, Ustaz. Coba baca ayatnya itu. Ya, Ustaz. Walana beluan. Walana beluan nakum, Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonir Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Oke. Dan sungguh, Coba yang terakhir, apa artinya? Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bergembiralah orang-orang yang bersabar. Biar enak. Ya, biar enak orang mencernanya. Ya, bergembiralah orang-orang yang bersabar. Sabar dari apa? Khaufi wal ju'i wa naqsi minas samarat. Oke. Baik, dah nyata alhamdulillah. Sebelumnya bukan Ustadz nggak mau menelanjangi si Inanda, ini menelanjangi dalam arti menyerang habis ya. Ini bahasa filsafat nih teman-teman sekalian ya. Artinya bukan nggak membombardir, alhamdulillah memang ada terjawab dari artikel ini bahwa terima kasih yang sudah hadir ya. Minta izin nggak kita terlalu interaksi dalam ini karena fokus kepada adik-adik yang saya sidang ini. Nah, jadi apa tadi mau Ustadz bilang? Ya. Nah, di bipolar ini memang adalah yang lagi berkembang suasananya. Berkembang suasananya itu dalam hal apa? Dalam hal menanggulangi, dalam hal menghadapi modernitas yang terjadi. Ya, kadang ada suasana bahagia, tapi terlalu bahagia, sehingga akhirnya datang ke sana kepada arahnya jeleknya mana, negatifnya, sombong tuh. Ya, apalagi ini bentar lagi nih CPNS toh. Iya benar. Nanti kalian tengok itu nanti ada yang terlalu bahagia, sombong, sampai emak ayahnya pun kadang dia tidak tegurkannya, apalagi emak ayah tadi tidak PNS. Iya. Makanya di bahasa zaman dulu tuh bayar gaji pertama tuh untuk emak ayahmu dulu, biar berkah. Artinya biar nggak lupa. Sampai begitulah gaji orang tua dulu. Ya, biar kita nggak terlalu bahagia, senang, akhirnya angkuh tuh. Ya. Atau di sisi lain adalah uangnya tadi dipakai untuk poya-poya, akhirnya ngebut-ngebut, akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, kebalikannya adalah dengan posisi nggak dapat tuh. Sedihan. Kayak Gali, cerita Gali dan Ratna. Ya, jadi kemana? Ketika dia nggak lulus CPNS tadi, nyesal tuh, apalagi dia sudah mau habis waktunya. Sehingga akhirnya dia negak minuman keras, kecuali es batu ya. Kalau es batu nggak mabukkan ya. Ya, meminumnya memabukkan. Kenapa? Udah putus asa. Ini tadi yang dimaksud bagian dari bipolar yang dimaksudkan oleh yang dipaparkan oleh Nanda. Maka tawarannya bagaimana? Kesabaran. Kesabaran itu dari mana? Keilmuan. Keilmuan itu dari mana kemana arahnya? Keimanan. Ilmu dan iman inilah yang akan bersemayam di hati perasaan. Ya, sehingga mampu mengendalikan nafsu hingga kita bisa mengontrol tuh. Wa minal mira wa in kana shadiqa. Meninggalkan perdebatan meskipun siapa namanya? Fadilah tuh benar. Aku kan ingin menunjukkan sama orang di bawah kita benar tuh, tapi nggak pernah dia untuk bisa nerima kebenaran kita. Ya udah, nggak usah pikirkan, kita pikirkan Allah. Nah, ini yang tadi bisa menanggulangi kepada suasana tidak terjangkitnya bipolar dalam diri kita. Ini dalam diskusi debat nih, udah benar kita nih, berlebihan kita membayangkan kebenaran tuh, kita hantam orang itu sampai lupa kita pesan yang kita sampaikan tadi adalah menyejukkan suasana, tapi nyatanya faktanya mengacaukan suasana. Ini kan bipolar dalam mempertahankan kebenaran. Wa in kana shadiqa yatruku minal mira. Ini usah balik-balik nih, bukan kata Rasulullah. Sebenarnya kata Rasulullah minal mira'a wa in kana shadiqa. Dari perdebatan meskipun kamu itu benar.
Kan itu yang terjadi kan di rumah tangga kan. Abang tengok kau dek, betul berselingkuh kau. Dipertahankan perdebatan tadi, akhirnya apa? Suram. Maka dibuat Rasulullah jangan sampai 3 hari 3 malam berturut-turut kita nggak cakapan. Fa'al jamahu bilizamin minar, maka akan Allah cambuk kita dengan tali dari api neraka. Luar biasa Islam itu. Ya, itu yang kembali kepada arah sabar. Baik, selamat ya Bagas tadi selamat, alhamdulillah. Untuk yang lain ya begitu juga. Ini dah alhamdulillah bisa nanti jadikan patokan artikel si Nanda ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih yang sudah hadir ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kita semua. Buat adik-adik sekalian, tetap dalam posisi jangan sampai terjangkit bipolar itu sendiri ya, saking ketakutannya untuk maju sidang, saking takut kali akhirnya negak baygon ya. Itu juga bipolar ya, tapi terlalu percaya diri akhirnya nyerang orang lain. Kayak tadi kan bisa nyerang orang lain kan bahaya kan ya, entah siapa yang percaya diri entah siapa yang tak percaya diri, entah siapa yang benar pengetahuannya atau ilmunya, entah siapa yang tidak benar pengetahuan dan ilmunya. Ini bahaya ya, gitu dia ya. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga berguna. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi